نوينا بالله رحمنا وأسرفنا وشرفنا ورجالنا لابتداء مجالسه وقراءته وتدرسه ومن الله يتبع نيتنا في نيته وأعمالنا في أعماله على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, syukurullah, alhamdulillah. Kita bersyukur bersama berkumpul melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Akhirnya kita baca kemarin adalah hadis terakhir di bab nahyi anil bid'ah. Kita baca bersama-sama sampai pada bagian bagaimana aula bi kulli mu'minin min nafsihi. Man taraka malan fa li ahlihi wa man taraka daynan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Rasul bersabda, anak aula, saya lebih berhak bagi setiap orang mukmin daripada dirinya. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi Muhammad itu lebih berhak atas orang mukmin daripada diri mereka. Ulama mengatakan artinya sahabat itu lebih mengutamakan Nabi. Orang-orang itu harus lebih mengutamakan Nabi daripada dirinya. Sampai ada yang menafsirkan begini, seandainya kita perlu makan, Nabi perlu makan. Makanannya cuma satu. Siapa yang dahulukan? Makanan kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman prakteknya nggak pernah kayak gini. Ini dijelaskan oleh ulama karena sangat hebatnya jasa beliau sampai seperti itu. Kayak kita di rumah tangga kadang-kadang jangankan untuk Nabi, untuk orang tua saja, orang tua kita. Kan kita disuruh mengalah, mengutamakan mereka. Ada lagi orang tua roh, ini dikatakan oleh Hussein bin Smith, orang tua kita itu ada tiga. Lalu kita juga pernah disawi. Ada ayah darah, yaitu bapak kita yang kita kenal dengan abah dan ibu kita. Kemudian orang tua musahara, mertua maksudnya, orang tua pasangan kita, abahnya istri atau abahnya suami, atau orang tuanya suami. Dan yang ketiga orang tua yang mendidik roh kita, yaitu guru kita. Dikatakan yang lebih utama dari ketiganya adalah orang tua roh. Kenapa? Pengorbanannya, didikan beliau itu bukan sesuatu yang fana, tapi sesuatu yang kekal. Kalau orang tua jasa itu ngasih makan, ngasih minum, kita mati, habis sudah jasanya. Tapi kalau orang tua roh, yang dididik apa? Hatinya, keadaannya, rohnya dia, jiwanya. Mati kita, hidup masih rohnya, sampai nanti hari kiamat, hisab dan sebagainya. Sehingga orang tua roh ini lebih afdal minal kul dari semua orang tua. Nah, syukur-syukur abahnya sendiri, orang tua sendiri, yang dia bisa mendidik anaknya juga, bukan cuma ngasih makan, ngasih minum, tapi biar didik agamanya, disuruh sholat, puasa, ajarkan ngaji, ajarkan ilmu agama, double dapat tingkatan derajatnya. Nah, ini lebih afdal dari yang terakhir. Jadi kalau digabungkan dua, nggak mungkin tiga, yang dua aja. Karena kadang mungkin dia jadi orang tua, anak dia sekaligus orang tua, kadang mungkin jadi dua. Jadi orang tua jasad sekaligus menjadi gurunya anak, ini paling afdal. Dan ini yang dipakai sama para aslaf sama dahulu. Ini afdal, hebat. Kita perlu mengorbankan segala macam buat mereka, malah. Nah, apalagi Nabi Muhammad yang mana asal segala kesuksesan ada pada Nabi Muhammad. Makanya dikatakan oleh para sahabat, oleh penafsir, oleh para ulama tafsir, mereka mengatakan Nabi itu lebih berhak akan kita daripada diri kita sendiri. Karena pengorbanan beliau yang lebih hebat. Pengorbanan
beliau yang bukan main. Jadi seakan-akan seandainya ada makanan punya kita, ini punya saya makanan satu, Nabi perlu, itu Nabi boleh ngambil, saya harus ngalah. Kenapa? Beliau lebih berhak akan milik kita daripada kita sendiri. Cuma nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Jadi ini pembahasan penghormatan saja. Nabi berhak pembahasan penghormatan. Ini dari segi makanan saja, misal kita punya makanan satu aja makanan itu Nabi boleh ngambil. Nabi makan kita ada boleh, karena Nabi lebih berhak. Itu pembahasan oleh ulama. Memang nggak pernah terjadi, cuma dibahas seperti itu. Nah, apalagi kalau aulanya kita lebih arahkan kepada arah pengamalan agama. Nabi lebih berhak akan diri kita. Maksudnya apa? Keinginan dia letakkan di belakang, utamakan keinginannya Nabi Muhammad SAW. Saya kepengennya malam tidur enak, tapi Nabi nyuruh qiyamul lail, bangunlah qiyamul lail. Saya kepengennya minum pakai tangan kiri, tapi Nabi nyuruhnya pakai tangan kanan. Nabi lebih berhak untuk kita ikuti keinginannya daripada keinginan kita. Itu yang disebut dengan aula. Bisa diartikan ke situ, cuma di tafsirnya di sini diarahkan kepada bahkan kepada harta kita Nabi lebih berhak. Soalnya sambungannya mentara kamalan tali ahli, orang yang meninggalkan harta untuk keluarganya. Kita ini semua orang meninggalkan harta untuk keluarga kita. Saat ini hidup di zamannya Nabi ya. Sahabat-sahabat yang meninggal punya harta, hartanya untuk keluarganya. Mentara kadainan Allahan fa ilayya wa alayhi. Barang siapa yang meninggalkan hutang atau meninggalkan doya, kita bahas sedikit ya. Doya itu meninggalkan anak atau perempuan yang perlu dirawat, istri yang tidak mampu, pokoknya meninggalkan pria, orang yang perlu dirawat, fa ilayya wa alayya, maka kepadaku dan atas aku. Artinya ini, man taraka malan fali ahli, man taraka dainan, barang siapa yang meninggalkan hutang, fa alayya, atas saya tanggungan jawabnya. Au doyaan, kalau meninggalkan keluarga, ilayya, saya yang antar kepada saya akan merawat dia. Ini ditafsirkan begitu sama ulama. Jadi ini salah satu kewajiban khusus bagi Nabi Muhammad. Apa itu? Ada yang meninggal punya hutang ditanggung sama Nabi. Ada yang meninggal, ini di zamannya Nabi ya, lain sekarang. Ada yang meninggal memiliki anak dirawat oleh Nabi. Nah, sebagian menafsirkan ini khususiyah untuk Nabi. Khususiyah untuk Nabi. Sebagian lagi menafsirkan maksudnya Nabi itu kan sebagai imam pemimpin. Beliau yang mengatur baitul mal. Yang mengatur baitul mal. Jadi kayak raja bahasa kita sekarang ini, kayak presiden mungkin. Ada yang meninggal ditanggung sama pemerintah, kan bahasanya begitu. Nah, Nabi maksud menyampaikan seperti itu. Karena ada harta, rampasan perang dan sebagainya. Kalau ada yang punya hutang meninggal ditanggung. Nah, ini salah satu kasih sayang Rasulullah kepada kita. Cuman kalau kalian baca hadis, saya baca hadis ada satu sahabat meninggal punya hutang, kok langsung dibayar oleh Rasulullah saat ada belum saat turunnya perintah ini, atau saat itu belum ada hartanya, belum ada baitul malnya. Kalau kita tafsirkan baitul mal, setelah ada baitul mal baru dipraktekkan. Nah, ini hadis ini tambahan bagian akhir dari hadis, tambahan bab. Memang tujuannya bukan tujuannya bab. Tujuan babnya kan masalah bid'ah kemarin. Cuman hadis ini tunjukkan bagaimana kemuliaan Rasulullah bagi kita dan bagaimana kasihnya beliau kepada kita. Bahkan sampai ngomong seperti itu di zaman beliau. Sahabat yang punya hutang meninggal, saya yang nanggung. Yang punya keluarga
Padahal yang disuruh oleh Allah itu kita yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasihi keluarganya Rasulullah setelah beliau meninggal. Sebelum beliau meninggal pun juga sama. Qul as'alukum alaihi ajran illa mawaddatal qurba. Muhammad sampaikan kepada mereka, aku gak minta balasan kecuali kasih keluarga. Seperti itu. Jadi anaknya Rasulullah, cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain. Makanya sahabat semua berkorban demi mereka. Kenapa? Tahu Rasulullah juga berkorban bagi sahabat. Jadi mereka balas berkorban untuk keluarganya Rasulullah SAW. Ya, kita lanjutkan bab selanjutnya biar tidak keluar dari pembahasan ini bab panjang. Babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab menjelaskan bagaimana hukumnya orang yang mendirikan sunnah hasanah atau sunnah sayyi'ah. Ini hadis ini kalau kita baca kita langsung pintar, langsung paham tentang bid'ah. Hanya cuma hadis ini, bagian ini saja, bab ini saja. Kalau kita baca dan paham, kita langsung pintar tentang bid'ah. Kebanyakan yang tak paham bid'ah karena tak belajar dari sini, atau tutup mata, atau menafsirkan sesuai hawa nafsu. Kadang-kadang itu begitu ya. Kalau saya maunya A, penafsirannya maunya A, dikasih hadis apapun juga A aja, saya kadang mau berubah. Pokoknya saya maunya ini haram, dikasih hadis apapun juga hadisnya dirubah maknanya sama dia. Jadi kita baca bersama-sama. Pertama, sunnah hasanah. Apa itu sunnah dulu? Sunnah itu adalah ajaran, jalan, artinya itu jalan, cara. Itu artinya sunnah. Sunnah Nabi Muhammad berarti jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aturannya Nabi Muhammad. Jadi man sanna, barang siapa yang membuat jalan hasanatan yang baik atau yang buruk, bagaimana hukum mereka? Pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Allah memuji orang-orang mukmin. Salah satu sifat terpuji mereka adalah mereka mengatakan, "Rabbana, Tuhan kami, berikan kami dari pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami qurrata ainin." Qurrata ainin, sesuatu yang menyenangkan ketika kita lihat. Itu namanya qurrata ainin. Jadi ketika mereka punya istri, punya anak, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikan istri dan anak kami menyenangkan, membahagiakan kami. Waj'alna lil muttaqina imama." Dan jadikan kami sebagai pembimbing atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Mereka ingin jadi panutan, jadi contoh yang baik. Bukan ingin jadi pemimpin, bukan. Ini pemimpin yang dimaksudkan imaman sebagai imam, bukan calon zaman seperti sekarang, bukan. Jadikan kami sebagai imam, artinya mereka ini ingin mencontohkan agama dan ditiru oleh orang. Sama seperti ayat selanjutnya, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka sebagai imam. Apa itu? Panutan, pemimpin, yahduna, yang membawa hidayah bagi kepada para manusia dengan ajaran kami. Jadi dua ayat ini menunjukkan bahwa ingin jadi imam, artinya ingin jadi panutan, menunjukkan jalan yang baik, itu hal yang sangat terpuji. Allah sampai dicatat oleh Allah, diletakkan di dalam Al-Quran, doa
doanya orang mukmin. Apa itu? Mereka berdoa, ya Allah jadikan saya pembimbing orang bertakwa. Ingin jadi contoh. Kalau contoh kan dia melakukan sesuatu ditiru. Contoh itu dia kan melakukan sesuatu ditiru. Jadi mereka tuh pengen jadi imam dalam kebaikan. Dan dulu orang-orang sebelum Islam itu juga sama. Allah menjadikan mereka imam, membawa hidayah dengan perintah kami, dengan syariat kami. Ini ayat masih umum sekali ya, belum ada khusus di sini. Artinya apa? Allah menunjukkan bahwa ketika orang menjadi pemimpin, orang yang ditiru jalannya itu bagus. Itu ringkasnya begitu. Kita jadi panutan. Jadi pekerjaan kita ditiru oleh orang lain itu baik. Yang penting pekerjaannya juga bagus. Nah, nanti di ayat 2 di hadisnya akan dijelaskan. Kita langsung baca saja ya. Hadisnya panjang soalnya. Dari Sayyidina Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kunna fi sadrin nahari ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jarir bercerita, kita di tengah siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabil dimar. Kami saat itu bersama Rasulullah datang sekelompok orang urah yang tidak berpakaian, mujtabil dimar. Apa itu mujtabil dimar? Memakai dimar. Dimar itu kain yang disobek. Ya, disobek di tengahnya. Jadi kayak lidah begini. Di kain begini, dilipat menjadi dua, dilobangi tengah-tengahnya untuk masuk kepala. Itu kalimat maksudnya telanjang, bukan telanjang bulat, bukan. Pakai bajunya itu sangat minim seperti itu. Awil aba atau menyobek aba, nimar atau naba itu kain. Jadi nggak pakai baju yang rapi, begitu aja. Karena miskinnya mereka, karena nggak punya apa-apa. Mutaqallidis suyuf, menggantungkan pedang mereka. Ammatuhum min mudhar, kebanyakan mereka dari Bani Mudhar. Bal kulluhum, bahkan bukan sebanyak, semuanya min mudhar. Aslinya ini ya masih kerabatnya Nabi, dari kakeknya Nabi. Ketika Nabi melihat seperti itu, fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak tegaan ya, sangat enggak tega melihat orang kayak gini susah. Berubah wajah beliau, lima ra'abihim minal faqah, karena Nabi melihat mereka itu sangat senang memerlukan. Padahal itu masalahnya. Lalu Nabi masuk ke rumah, lalu keluar lagi. Ya, jadi maksudnya Nabi kenapa? Biasa Rasulullah seperti ini kalau melihat orang memerlukan ke rumah, tanya, ada sesuatu nggak di rumah untuk diberikan? Kalau ada dihabiskan di rumahnya, dikasih kepada orang tadi. Fa'amara Bilalan fa'adana wa qama. Setelah keluar Nabi Muhammad SAW menyuruh Sayyidina Bilal untuk adzan dan melakukan iqamah, artinya melakukan sholat zuhur. Fasalla, lalu beliau sholat, tsumma khatabah. Lalu beliau khutbah. Menyampaikan tausiahnya, khutbahnya, dan beliau membawa firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian min nafsin wahidatin,
cetakannya salah. Wahidatan. Kenapa? Ya, harusnya wahidatin. Nafsin wahidatin jelas betul saja. Wahai manusia, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kalian yang mencipta kalian dari jiwa yang satu, maksudnya dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan dari Nabi Adam zawjaha, istri beliau, istri Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan takwa kalian kepada Allah, wal arham, dan takwalah akan kerabat kalian. Jadi maksudnya di Bani Umar masih ada kerabat, walaupun kerabat agak jauh. Takwalah tolong mereka, innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu memperhatikan kalian. Ini ayat pertama Rasulullah menyampaikan bahwa kita itu perlu menyambungi kata buat kerabat. Jauh seperti tadi perlu diperhatikan. Wa ayatul ukhra allati fi akhir al-hasyr. Dan Rasulullah SAW membaca ayat yang lain yang ada di akhir surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia lakukan untuk hari esok, maksudnya hari kiamat ya. Besok yang itu kan besok hari esok tidak. Lighadin, hari yang jauh, hari kiamat. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Lalu bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu dengan yang kalian lakukan. Tujuannya Rasulullah menyampaikan dua ayat ini, nyemangati sahabat agar mereka ini memperhatikan orang-orang yang datang tadi. Dan semangat yang kedua adalah dengan mengingatkan akan akhirat. Kan biasa orang kalau mau sedekah gitu ya, Pak, siapkan buat amal buka akhirat nanti, kan begitu kan? Tabungan akhirat, cadangan akhirat. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Tapi ingat ya, ini disampaikan oleh Rasulullah bukan buat pribadinya. Untuk siapa? Untuk ngasih orang lain. Jangan nanti, oh berarti begini lagi ya caranya minta sedekah. Hadirin sekalian, perlu sedekah. Allah berfirman, nah boleh kayak gitu. Itulah kesalahan kita. Kita menyampaikan agama untuk ngambil keuntungan buat diri sendiri. Walaupun kita perlu, bukan tempatnya itu. Nggak ada kisahnya sahabat Rasulullah, para asbab meminta sedekah untuk dirinya bawa ayat Allah, nggak pernah. Nggak pernah. Yang ada orang zaman sekarang mungkin masih iya. Tapi kalau Rasulullah tidak pernah, sahabat nggak ada, salaf nggak ada. Akhir-akhir zaman kita aja menggunakan ayat seperti itu. Rasulullah sering pakai ayat begini, tapi nyuruh kepada orang lain. Ada yang memerlukan, awalah dalilnya seperti ini. Geraklah hati sahabat. Dan memang benar ya, orang tuh kalau dibaca ayat kayak gini tergerak katanya orang beriman. Makanya ini berbahaya kalau kita gunakan untuk mengambil manfaat pribadi. Perlu hajat terus menyampaikan kepada sampeyan hadirin sekalian. Allah berfirman, Rasul bercerita, sedekah begini, tergeraklah hati sampeyan, bawa harta ke ulun. Dosa sebetulnya ulun memanfaatkan. Kalau ulun tidak ada hajat, kalau ulun mencari hanya sekedar cari harta, dosa. Gak boleh menggerakkan hati orang lain untuk mengambil manfaat pribadi dengan ayat, gak boleh. Tapi Rasulullah menyampaikan ini untuk kemaslahatan. Ada di orang-orang kelaparan. Langsung ketika ada begini, ada yang pintar, cerdas, langsung paham maksudnya Rasulullah apa. Jadi ketika Rasulullah berceramah seperti ini, ada yang paham. Tasaddaqa rajulun min dinarihi. Langsung laki-laki sedekah dari dinarnya dia.
sebagian lagi min dirhamihi, dari dirhamnya dia dikeluarkan, min thawbihi sebagian lagi bajunya, min sahihi sebagian lagi dari sahi burrihi, timbangan sok sekitar 2,5 kilo dari gandum dia, wa min sahi tamrihi, dan 1 sok daripada kurmanya mereka. Langsung bergerak hatta qala walau bisyikki tamratin, sampai Rasulullah mengatakan, ayo sedekah walaupun cuma separuh kurma. Walaupun cuma separuh kurma. Semangat ya Rasulullah SAW. Faja'a rajulun minal ansar, lalu datang satu orang dari kaum Ansor, bisurratin, membawa 1 surah. Kafuhu ta'jizu anha, kana kafuhu ta'jizu anha, bahwa satu bungkusan yang tangannya ini enggak mampu membawa barang tadi. Balqat ajazat, bahkan bukan karena ta'jizu tapi bahasanya begini ya, balqat ajazat, biasanya gini, hampir kada mampu, bahkan kada mampu sudah, bahasanya enggak mampu. Summa tataba'an nas, lalu orang-orang juga sama mengikuti, keluarkan sedekahnya. Hatta ra'aitu qaumaini bil ta'amin wa thiyamin, lalu aku sampai melihat kaumaini, 2 kaum, artinya gundukan bahasa kita ya, tumpukan dari makanan dan dari pakaian. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai aku melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annahu mudhaba, seakan-akan wajahnya beliau itu bersinar. Kenapa senang melihat sahabat yang mau berbagi kepada orang-orang memerlukan? Ini tadi yang datang itu benar-benar fakir miskin, tidak dapat bagian jatah dari zakat ataupun sedekahnya orang kaya. Jadi nggak ada yang memberi mereka di kampungnya. Ketika datang ke Rasulullah, Rasulullah menggerakkan para sahabat begitu. Rasulullah itu sayang ya dengan umat. Ada yang kelaparan, pasti beliau mengalah, dihabiskan. Sering sekali kita kalau dengar pengorbanan hartanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kumpul duit tadi selesai, Rasul bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi bi ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mendirikan di Islam jalan yang baik yang tidak bertentangan dengannya, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa awzaru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa dzalika min ghairi an yanqusa min ujurihi min awzarihim shay'an. Barang siapa yang mendirikan dalam Islam sunnah yang buruk, maka dia dapat dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya, mengikutinya dari setelah dia, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Di sini perhatikan ya. Pertama ada 2 sunnah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, yang mendirikan di Islam sunnah yang baik. Di bawahnya ada lagi sunnatan sayyi'ah,
mendirikan Islam sunnah yang buruk. Apa itu sunnah? Tadi jalan. Kalau syariatnya Rasulullah sudah pasti baik semua ya. Kalau sunnahnya Rasul pasti baik. Ini yang dimaksudkan sunnah di sini, di hadis ini, bukan syariat, tapi orang bikin hal baru. Karena jelas kalau yang disampaikan Rasulullah ada yang jelek tidak? Nah mungkin ada yang jelek. Kalau ada yang jelek nggak mungkin jadi nabi. Karena yang disampaikan Rasulullah wahyunya Allah. Jadi di sini kita biar sepakat dulu, sunnah yang dimaksud di hadis ini berarti perilaku orang yang bukan dari hadis, yang bukan dari amalnya Rasul. Jadi ini bid'ah yang dimaksud ini. Kalimat sunnah yang dimaksud di sini apa? Bid'ah. Karena hal baru yang dibikin. Soalnya ada dua kan, ada sunnah baik, sunnah buruk. Berarti bikinan pian sendiri ini ada baik, ada buruknya. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau sunnahnya Rasul pasti baik semua. Jadi yang dimaksud sunnah sekarang bahasanya dulu ya, sunnah adalah bikinan, perbuatan yang pian kerjakan untuk ditiru orang lain. Jadi kita bikin jalan. Kalau yang kita bikin jalannya bagus, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, jalannya bagus. Hasanah itu bagusnya maksudnya apa? Artinya nggak bertentangan sama syariat. Sama seperti perintah syariat, cuman caranya kita bikin cara baru. Isinya sama. Ya, seperti kemarin ini sering sudah kita ngomongkan, kayak contohnya maulid sudah kan gitu kan. Kan bikinan baru ini. Pertanyaannya bertentangan nggak sama Islam? Maulid kita ya, maulid kita bukan maulid secara global total. Maulid yang kita kerjakan bertentangan nggak sama agama? Tidak. Karena kita kumpul duduk, pertama baca Al-Fatihah, sholawat. Boleh nggak baca Al-Fatihah? Sholawat boleh nggak? Boleh. Baca syair boleh nggak? Boleh. Ditutup dengan ceramah boleh nggak? Boleh. Membaca ayat suci Al-Quran boleh nggak? Boleh. Kemudian ada bagi-bagi makanan boleh nggak? Boleh. Nah, berarti kita mendirikan hal yang baru, tapi tidak melanggar perintah syariat. Tidak melanggar perintah syariat. Makanya disebut sunnatan hasanah. Cocok, bahkan bukan cuma boleh. Ngaji bagus, sholawat baik, terpuji, semuanya ibadah. Makan di mana? Kalau masalah makannya, sering mungkin kita dengarkan dari kelompok-kelompok orang yang mengatakan merayakan maulid kalau makan bid'ah, haram, dosa. Itu yang dimaksud makan syahwat. Ya, yang dimaksud makan syahwat, makan poya-poya, ya kayak biar pesta makan minum-minum. Nah itu baru jelek. Tapi kalau maulid makan minumnya, ini bukan makan poya-poya. Penghormatan untuk tamu, jamuan, bukan makan lalai. Kecuali biarnya kita nongkrong di warung makan ketawa-ketawa. Ngapain merayakan maulid Nabi Muhammad? Baru jelek gitu. Ya, kenapa? Lagi poya-poya, pesta-pesta. Ini makannya lain di maulid, beda. Memberi makan tamu yang memerlukan makanan. Ikram mu'taif, penghormatan kepada tamu itu dianjurkan. Rasulullah menghormati tamunya. Malah sampai Rasulullah nggak pernah satu kali nggak bisa ngasih makan tamu. Nanya, ayo sahabat, siapa yang bisa ngasih makan tamu saya? Karena sangat pentingnya memberi makan tamu yang lapar. Jadi ngasih makan nggak ada masalah. Yang masalah itu ini yang perlu dipahami. Karena kita mungkin dengarkan ada nasihat-nasihat dari ulama, kalau maulid makan jelek. Betul gitu. Kalau merayakan kelahiran Rasulullah, dia memuaskan syahwat. Makan pesta-pesta, bukan beribadah makannya, tapi makan syahwat. Itu pada satu maulid dia juga udah jelek. Apapun kapanpun waktunya kita makan kalau syahwat. Nah, ini dia di sini sebetulnya jelas sekali. Yang bikin sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, terus ditiru sama orang, dia dapat pahala. Dan pahala orang yang diikuti pihak tanpa mengurangi pahala orang yang tadi. Ulun bikin, biar ikuti ulun dapat pahala seperti pahala pihak.
Nah, pahala yang kamu dapat dari pian tidak mengurangi pahala pian sama sekali. Bib, yang pertama lah, Bib. Kenapa? Pahala ulun dibagi dua sama dia. Kan kita pahamnya begitu ya. Maka dia dapat pahala orang yang ngikutinya. Berarti pahala ulun diambil. Ada. Pahala pian tetap sempurna 100. Yang ngajak dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang yang dia diajak. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Dermawan. Inilah yang multi level marketing. Kalau lu mengajak pian umpan, lu dapat bonus, dapat duit tambahan. Dari mana bonusnya? Potong keuntungan pian dikasihkan ke ulun. Tahu kan sistemnya multi level marketing? Jadi ulun ngajak pian beli barang, ayo beli barang ini, belilah barang pian jadi anggota. Setiap orang ikut ulun dapat untung. Untungnya dari mana? Keuntungan pian tuh, modalnya pian, harganya pian diambil dikasihkan ke ulun. Kalau bosnya kadang mengeluarkan duit, bosnya malah tak ngambil untung terus. Itu multi level. Tapi kalau Allah, kita dikasih pahala, pian yang diajak kasih pahala juga. Dari mana? Dari Allah, Allah yang ngasih. Jadi gak ada yang mengurangi pahala yang diajak. Itu maksudnya begitu. Nah, kebalikannya, waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat di Islam sunnah yang buruk. Sunnah kan pekerjaannya Nabi, kok buruk? Nah itulah, sunnah itu artinya macam-macam. Kalau yang kita sering dengarkan tiap hari sunnah Rasul, makanya biasanya ditambahin sunnah Rasul. Kenapa? Pekerjaannya Nabi, ada Rasulnya di belakang. Karena sunnah itu ajaran, amalan, jalan, itu artinya sunnah. Bikinan itu sunnah. Siapa yang mendirikan ini? Man sanna ada, dalam bahasa Arab itu. Sanna artinya mendirikan, membuat. Jadi sunnah itu diartikan bukan sunnahnya Rasul saja, tetapi kita membuat hal baru. Lebih kasaran lagi bahasanya bid'ah kan gitu kan. Sunnah itu bikin hal baru, bisa juga begitu. Nah kalau kita yang bikin hal baru, dilihat kata ulama. Kalau Rasulullah yang dibuat beliau semuanya agama iman. Tapi kalau kita dilihat kata ulama, baik atau buruk. Kalau yang kita bikin buruk, kita dapat dosanya. Kalau baik sudah tadi kita dapat pahalanya. Kalau yang kita bikin buruk, kita dapat dosanya. Dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa pengikutnya. Hati-hati hadirin dalam melakukan amal. Sekarang ini zamannya di media sosial, zaman challenge. Iya, bahasa Inggris itu. Bukan challenge, bukan berbagi. Apa? Ngajak. Apa sih? Dia bisa nggak kayak gini? Jadi dia melakukan sesuatu, tantangan ya. Zamannya tantangan. Dia bikin sesuatu yang belum pernah dikerjakan. Bisa nggak sampai dikerjakan seperti saya? Nah ini kan dia melakukan sunnah. Apa yang dikerjakan? Bisa nggak dia kerjakan seperti ulun? Apa yang dia lakukan? Satu malam yang mulai 100 rakaat. Nah ini namanya sunnah hasanah. Ngajak challenge orang beribadah. Kita kada bahas niat dulu lah. Yang saya bahas amal bukan niatnya. Tapi yang terjadi di internet apa challenge-nya? Joget. Challenge-nya apa? Hal-hal yang aneh-aneh kadang-kadang. Bikin ini, bikin itu. Dia melakukan sesuatu baru yang jelek dan menantang orang lain. Bisa nggak begini? Itu kan sistem media sekarang. Hati-hati. Kalau yang dilakukan jelek, berarti dia melakukan sunnah yang buruk. Dianya dosa dan dapat dosa orang yang mengikutinya. Misalnya contoh joget, dia bikin joget baru. Ayo bisa ikuti saya siapa? Ternyata yang mengikuti dia joget tadi dengan buka aurat misalkan berarti haram. Ada 1000 orang yang mengikuti dia, berarti dia dapat dosa dari 1000 orang tanpa mengurangi sedikit pun dosanya mereka. Yang ikuti full dosa 100%, yang diikuti full dosa 100%. Lihat bahaya sekarang.
Jadi kita jaga oleh anak-anak kita ya. Anak-anak kita kadang-kadang nggak ngerti, masih kecil, umpat-umpatan, bikin-bikin juga. Dan kadang-kadang tuh bangga kalau viral yang dia buat. Ya, hati-hati. Itu yang contoh yang banyak di media sosial. Nah, kalau dari zaman dahulu tuh yang bikin-bikin hal baru, melakukan hal baru, bikin jenis kemaksiatan, bikin jenis dosa yang belum pernah terpikirkan caranya oleh orang lain. Ada dibikin rumah tempat maksiat apa, ada dibikin penyanyi begini apa, itu dia dapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit. Nah ini hadis ini sebetulnya sangat jelas. Ya. Terakhir sudah hadis ini sangat jelas. Berarti bid'ah itu ada dua, kan itu aja sudah. Rasulullah yang bilang yang bikin hal baru dilihat kalau hal barunya baik dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Kalau dia bikin hal baru yang buruk dia dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Nah, mudah-mudahan kita ini melakukan hal-hal baik dan mencontohkan hal-hal bagus sehingga dapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Dijaga oleh Allah, jangan sampai mencontohkan hal-hal jelek karena naudzubillah bisa mendapatkan dosa yang besar dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Allah. Kemudian kita selalu dijaga oleh Allah, bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Hadza minni wa